Pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Chen Gosen, analis global intra berjangka. Baik, Pak Chen, selamat sore. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Pak, seperti apa pergerakan harga emas hari ini dibandingkan kemarin? Oke, selamat sore semua para pemirsa Berita Satu. Melihat pergerakan hari dan kemarin, menurut saya emas ini masih bergerak dalam range terbatas. Meskipun semalam harga emas sempat mengalami penurunan lebih lanjut. Kenapa? Karena karakteristik emas di setiap awal minggu, awal bulan, para pelaku pasar tuh enggan untuk melakukan action yang besar. Karena mereka menunggu beberapa laporan data ekonomi Amerika, seperti laporan NFP, dan minggu depan ini ada laporan inflasi. Dan jangan lupa, perjalanan emas masih dibayangi oleh kecemasan tentang virus varian baru. Nah, seperti itu. Oke, artinya seberapa besar kemungkinan ini akan mempengaruhi pergerakan emas, Pak Chen? Melihat ada pergerakan soal dolar, kemudian juga varian baru virus Omicron yang bisa dikatakan masih belum jelas begitu. Oke, kalau menurut pandangan saya, emas ini masih cenderung kuat di atas. Jadi penurunan masih merupakan fase koreksi. Nah, emas secara teknikal baru bisa mengalami penurunan lebih lanjut kalau berada di bawah area 1720 sampai 1670. Jadi menurut saya emas masih berpeluang untuk bergerak kuat di atas. Nah, banyak yang teman-teman nanya, apakah masih bisa mengalami penurunan? Bisa. Namun kemungkinan besar nggak banyak. Karena kenapa? Karena kasus COVID varian baru ini nggak bisa dianggap sebelah mata. Maka pelaku pasar harus terus memantau perkembangan situasi ini. Ditambah laporan inflasi dari Amerika. Jika inflasi terus mengalami kenaikan, menurut pandangan saya penurunan emas ini masih terbatas. Berarti ada potensi untuk menguat, tapi juga ada potensi untuk turun harganya. Artinya bagaimana kemudian di dua sisi ini, bagaimana Anda merekomendasikan investor untuk mengambil sikap, Pak Chen, di tengah banyaknya sentimen ini? Nah, karena banyaknya sentimen, rekomendasi saya adalah yang pertama, kita harus memantau situasi dari COVID-19 ini. Yang kedua, laporan NFP minggu ini. Lalu laporan inflasi, ya. Nah, kalau misalnya inflasi tetap mengalami kenaikan ditambah kasus COVID semakin bertambah, maka rekomendasi saya adalah melakukan buy on weakness sampai akhir tahun 2021. Jadi saya ingatkan lagi, lebih baik melakukan pengecekan dulu terhadap tiga sisi ini sebelum Anda melakukan keputusan. Oke, mencermati sejumlah sentimen. Bagaimana dengan tren harga perak dan juga CPO nih, Pak Chen? Bagaimana kira-kira pergerakannya nanti? Oke, untuk tren harga pergerakan perak dan CPO masih mengalami penurunan karena masih seputar kekhawatiran tentang varian baru COVID-19. Dan ini bisa mengurangi sentimen pasar. Nah, kita juga melihat harga minyak mentah itu dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan tajam. Dan ini juga menambah kecemasan para investor. Jadi menurut pandangan saya lebih baik untuk perak dan CPO lebih baik mengadopsi sistem wait and see. Artinya rekomendasinya adalah wait and see begitu ya, Pak ya? Wait and see, iya. Oke, karena kita nggak tahu nih kasus COVID-19 gimana. Oke, bagaimana dengan prospek kopi dan juga kakao dengan adanya pengaruh varian baru COVID-19 ini, Pak Chen? Bagaimana rekomendasi Anda untuk komoditas ini? Oke, untuk kopi dan kakao, ya harga kopi masih cukup stabil, harga kakao terus mengalami penurunan. Ya, semuanya ini masih diakibatkan kekhawatiran tentang penyebaran virus COVID varian baru yang udah menyebar ke seluruh dunia. Dan jangan lupa, kalau misal terjadi lockdown lagi, maka pasti akan mengurangi permintaan kopi. Ya, jadi rekomendasi saya sama seperti CPO dan perak, lebih baik wait and see dan tidak terburu-buru untuk melakukan aksi. Artinya di tengah-tengah ketidakpastian ini kemudian juga Anda sebutkan beberapa komoditas harus wait and see. Komoditas apa yang kemudian paling Anda rekomendasikan untuk dikoleksi para investor di bulan Desember ini? Nah, kalau saya lebih rekomendasikan emas. Ya, karena kenapa? Begitu COVID-19 udah mulai naik lagi, ditambah inflasi naik, itu udah pasti rata-rata orang pasti akan mengambil aksi beli di emas. Karena emas sebagai salah satu safe haven juga buat kita semua. Oke, mendekati ini sudah akhir tahun, Pak Chen, akan memasuki tahun yang baru. Kira-kira pergerakan komoditas kita di tahun 2022 akan seperti apa? Komoditas ya rata-rata yang pertama mengalami penurunan. CPO semua rata turun, ya harga minyak mentah turun. Ya, kita doa aja semoga
penyebaran COVID-19 ini nggak semakin meninggi sehingga kita bisa ngambil aksi untuk beli. Tapi kalau untuk sekarang saya tetap pilihnya wait and see. Oke, nampaknya yang paling diperlukan sekarang adalah kepastian begitu ya, karena adanya varian baru kemudian segala sesuatu menjadi tidak pasti, akhirnya juga tidak bisa melihat, kita juga harus melihat bagaimana perkembangan yang terkait dengan varian Omikron ini. Terima kasih banyak. Karena varian ini kan bisa efeknya panjang. Baik, terima kasih Pak Jan sudah bergabung bersama kami, sudah memberikan informasi dan juga terima kasih dari Anda. Pemirsa, demikian Chen Kosen, analis Global Intra Perjangka. Dan sampai di sini closing market menemani sore Anda. Pemirsa, jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Patricia Mapele mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.